Perkenalkan, nama saya Ridwan Agustesya, mahasiswa Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, dengan nomor induk mahasiswa 19015111154. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengendalian atau pengawasan dalam fungsi manajemen. Ada berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Hal itu terjadi karena perbedaan sudut pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu sendiri. Di sini ada 4 macam dasar penggolongan jenis-jenis pengawasan, yaitu 1. Berdasarkan sifat dan waktu pengawasannya. Sifat dan waktu pengawasan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, preventive control, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan, dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, repressive control, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama, sehingga sasaran yang direncanakan dapat tercapai. Yang ketiga, pengendalian yang dilakukan di tengah proses penyimpangan sedang terjadi. Yang keempat, pengendalian berkala, yaitu pengendalian yang dilakukan secara berkala, sebulan sekali, atau 1 kuartal sekali, atau bahkan 1 tahun sekali. Yang kelima, pengendalian mendadak, yaitu pengendalian yang dilakukan secara tiba-tiba. Berikutnya adalah jenis pengendalian berdasarkan objek atau sasaran pengawasan. Yang pertama, pengendalian produksi atau production control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya. Yang kedua adalah pengendalian keuangan atau financial control. Pengendalian ini ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran dan biaya-biaya perusahaan. Yang ketiga, pengendalian pegawai atau personal control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan. Misalnya, apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya. Yang keempat, pengendalian waktu, time control. Pengendalian ini ditujukan kepada penggunaan waktu. Artinya, apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. Yang kelima, pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan-kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. Yang keenam, pengendalian teknis atau technical control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan atau sales control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Lalu, pengendalian inventaris atau inventory control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semua atau ada yang hilang, apakah ada yang rusak. Yang terakhir adalah pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor terpelihara dengan baik atau tidak. Dan jika ada yang rusak, apa kerusakannya? Apa masih bisa diperbaiki atau tidak? Lalu nomor 3 adalah jenis pengendalian berdasarkan subjek pengawasan. Yang pertama ada internal control, yaitu pengendalian yang dilakukan seorang atasan terhadap bawahannya. Cakupan dari pengendalian intern ini meliputi hal-hal yang cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur, sistem, hasil, kehadiran, dan lain-lain. Yang kedua adalah external control, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ekstern dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Yang ketiga ada audit control, yaitu pengendalian atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Yang keempat adalah formal control, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Dan yang kelima adalah informal control,
yaitu pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Berikutnya adalah jenis pengendalian berdasarkan proses dan cara-cara pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan standar-standar sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Dan yang keempat, melakukan tindakan perbaikan atau evaluasi jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali apakah sudah benar-benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau tidak realistis, maka rencana itu harus diperbaiki. Agar pengawasan yang dilakukan seorang atasan berjalan secara efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta di tangan pemimpin yang bersangkutan. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah personal observation atau peninjauan secara pribadi, yaitu mengawasi dengan cara meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaannya. Cara pengawasan ini mengandung suatu kelemahan. Cara seperti ini memberikan kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali. Di pihak lain, ada yang bersepakat bahwa cara inilah yang terbaik. Sebagai alasan, karena dengan cara ini, kontak langsung antara atasan dan bawahan dapat dipererat. Yang kedua adalah interview atau laporan secara lisan, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan oleh bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan untuk orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberikan gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui, terutama tentang hasil sesungguhnya atau actual result yang telah dicapai oleh bawahan. Yang ketiga adalah written report atau laporan tertulis, yaitu suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepada bawahannya. Yang keempat adalah control by exception. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Pengendalian ini dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat-alat pengendalian. Alat-alat pengendalian yang dapat dipergunakan suatu perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama adalah budget atau anggaran. Budget adalah suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dari pengeluaran-pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Pengendalian budget atau budgetary control bertujuan untuk mengetahui apakah hasil yang diharapkan dari penerimaan atau pengeluaran itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkannya dengan budget. Karena dalam budget telah ditetapkan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan hasil yang akan diperoleh. Apabila budget tidak sesuai, baik penerimaan atau pengeluaran maupun hasil yang diperoleh, maka perusahaan itu tidaklah efektif. Karena terdapat penyimpangan atau deviasi, dan manajer perusahaan harus segera melakukan perbaikan atau correction. Pada dasarnya, tipe-tipe budget dibedakan menjadi sales budget atau anggaran penjualan. Ada production budget, anggaran produksi, cost production budget, anggaran biaya produksi, step budget, menunjukkan bermacam-macam tingkat produksi, purchasing budget, anggaran pembelian, labor budget atau personal budget yang berhubungan dengan jumlah buruh. Ada cash and financial budget, yaitu keuangan. Lalu ada master budget. Lalu ada alat pengendalian non-budget, yaitu sebagai berikut. 1. Personal observation.
yaitu pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. Jika terjadi kesalahan, maka pimpinan dapat segera melakukan koreksi dengan cara menegur atau memberikan petunjuk, sehingga pada saat itu juga kegiatan itu dapat segera diperbaiki. Lalu ada report atau laporan. Laporan yang dibuat oleh para manajer bawahan, misalnya manajer produksi, manajer pemasaran, membuat laporan-laporan pemasaran atau marketing report. Manajer personal membuat laporan karyawan atau personal report. Manajer keuangan membuat laporan keuangan atau financial report. Berdasarkan laporan-laporan ini, diketahui dan diawasi perkembangan dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilampau. Tetapi, jika tidak terjadi penyimpangan, tidak dapat segera diketahui sehingga perbaikan akan terlambat. Hal ini merupakan suatu kelemahan alat pengendalian report. Lalu, ada financial statement, adalah daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement. Dari kedua daftar ini dapat diketahui dan diawasi melalui analisis laporan keuangan mengenai keadaan permodalan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena tiada gading yang tak retak.